Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, NIM 26051110116. Saya dari kelas Praktikum Elektronika Digital E dengan dosen pengampu Pak Sofi Nahwa Utama Eskom MT. Di sini saya ingin menjelaskan hasil proyek UAS saya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan desainnya terlebih dahulu. Nah, desain animasi saya tulisannya Anissa 16. Terdiri dari 7 panel. Nah, panel pertama yang mana? Panel pertama ini dari baris 1 hingga baris 16. Panel 2-nya juga dari baris 1 hingga 16 dan seterusnya hingga panel ke-7. Dalam panel ini, dalam setiap panel dan barisnya terdiri dari 35 LED. Selanjutnya animasinya terdiri dari 4 animasi. Yang mana saja? Ini dari baris ke-1 hingga baris ke-4. Nah, model animasi ini adalah LED-nya nanti akan nyala atas dan bawah nyala bersamaan di setiap barisnya. Misalnya baris 1 dengan baris ke-7 nyala bersamaan. Selanjutnya ditambah lagi baris kedua dan baris ke-6 nyala bersamaan. Kemudian baris ketiga dan baris ke-5 nyala bersamaan, dan terakhir baris ke-4. Nah, animasi yang kedua ini dari baris ke-5 hingga baris ke-10. Model animasi ini adalah tulisannya akan bergerak atau berpindah ke kiri. Nah, dapat dilihat ini A-nya menghilang, kemudian N-nya menghilang diganti I, I-nya menghilang diganti S, dan seterusnya hingga angka 6 saja yang terlihat. Selanjutnya animasi yang terakhir yaitu animasi keempat, animasi ketiga. Animasi ketiga ini dari baris ke-11 hingga baris ke-13. Nah, model animasi ini adalah dari bawah naik ke atas. Misalnya ini, pertama-tama seperti ini, selanjutnya mulai naik hingga membentuk huruf-huruf dan angka yang sempurna. Nah, ini animasi terakhir, animasi keempat. Dari baris ke-14 hingga baris ke-16. Nah, modelnya ini hampir sama seperti animasi ketiga, hanya saja animasi ini hanya bergerak di setiap panelnya saja. Beda dengan animasi ketiga, dia bergerak atau berpindah di setiap panelnya. Misalnya bergerak ini 6, dari panel kedua berpindah ke panel 1. Nah, kalau ini kan dia hanya bergerak di panelnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tabel kebenaran dan penyederhanaan fungsi booleannya. Nah, cara memasukkannya itu seperti apa? LED ini ke tabel kebenaran. Nah, cara memasukkannya itu LED ini adalah yang saya blok ini, yang warna kuning di setiap angkanya, 3, 31, dan 35. Nah, dimasukkan di setiap baris dari kolom 1 hingga 35. Nah, kalau baris pertama ini kan 000, baris kedua 0001. Langsung saja kita masukkan 3, 31, 35. 3, 31, dan 35. Selanjutnya dimasukkan 3, 7, 9, 26, 30, 31, 35. Di baris kedua 0001, 3, 7, 9, 26, 30, 31, dan 35. Dan seterusnya seperti itu. Setelah lengkap dimasukkan, kita lihat yang mana saja LED yang urutannya itu sama. Nah, kita perhatikan ternyata dapat baris ke-16 sama dengan baris ke-20. Begitu juga baris 26 dan baris 30 sama. Nah, yang sama ini digabung saja dalam peta Karnaug. Misalnya 16 dan 20 ini dijadikan satu peta Karnaug. 26 dan 30 juga. Cara memasukkan di peta Karnaug itu seperti apa? Sebelumnya, peta Karnaug yang digunakan ini adalah
16 kotak. Kenapa 16 kotak? Karena terdiri dari 4 variabel. Selanjutnya, langsung saja dimasukkan LED 1, berarti kita cuma lihat ininya saja. Yang lainnya tidak perlu diperhatikan. Kita fokus ke LED satunya. 0100. 0100. Nah, di sini. Selanjutnya 0101. 0101 dimasukkan di sini. Selanjutnya 0110 dimasukkan di sini. 0110. Dan yang terakhir 1001. 1001 dimasukkan di sini. Selanjutnya bagaimana penyederhanaannya? Nah, dalam peta Karnac ini yang 16 kotak, jika 8 kotak berdekatan, maka yang ditulis hanya satu variabel, misalnya W saja, atau X, atau Y, atau Z. Terus kalau misalnya 4 kotak yang berdekatan, maka yang ditulis hanya 2 variabel, misalnya WX aja, atau YZ, seperti itu. Terus tuh kalau misalnya kalau misalnya ada 2 kotak yang berdekatan, maka ditulis 3 variabel, misalnya WXY atau WXZ, seperti itu. Selanjutnya, kalau yang terakhir, kalau misalnya tidak ada kotak yang berdekatan, maka ditulis 4 variabel, WXYZ, seperti itu. Lanjut, langsung saja kita masukkan. Nah, yang tidak memiliki pasangan, ini. Dia berseberangan dengan ini, dengan yang lainnya. Berarti, ini ditulis 4 variabel, berarti WXYZ. Nah, kita lihat. W, X aksen, Y aksen, Z. W, X aksen, Y aksen, Z. Nah, selanjutnya kita lihat apakah masih ada yang tidak memiliki pasangan. Ternyata sudah ada yang lainnya. Ini dengan ini dengan ini. Langsung saja dilihat. Nah, ini kan horizontal, berarti 2 variabelnya dari sini dan 1 variabelnya dari sini. W aksen X. Nah, dilihat yang mana yang sama. Apakah Y-nya atau Z-nya? Ternyata yang sama Y-nya, yaitu Y aksen. Jadi, W aksen X, Y aksen. W aksen X, Y aksen. Selanjutnya, ini dengan ini. Karena ujung sama ujung, berarti masih bisa dikatakan berdekatan. Terus, kita langsung saja W aksen X, dilihat yang mana? Yang sama Y-nya atau Z-nya? Ternyata yang sama Z-nya, yaitu Z aksen. Jadi, W aksen X, Z aksen. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk pada rangkaian. Panel 1, pertama-tama kita buat dahulu counternya. Nah, counter yang saya gunakan yaitu counter naik asinkron yang terdiri dari JK flip-flop. Langsung saja, bagaimana ini namanya IC. Menurut saya kegunaannya mungkin untuk mempermudah dalam perangkaian. Cara membuatnya yaitu dengan menaruh tag device di sini, terus dibuat di template editor, kemudian dirangkai sesuai yang kita inginkan bentuknya, terus ditaruh tag device-nya. Jadi nanti kayak gini bentuknya. Pada tag device yang satu, itu untuk W aksen dan W. Pada tag device kedua, untuk X dan X aksen, dan seterusnya seperti itu untuk Y dan Z. Y-nya yang ini, Z-nya yang ini. Selanjutnya, kalau yang ini untuk clock, supaya ininya bisa bergerak. Selanjutnya kita rangkai langsung, yaitu terdiri dari dua gerbang logika, yaitu gerbang logika AND dan gerbang logika OR. Nah, AND itu fungsinya untuk apa? AND itu fungsinya untuk perkalian dan OR itu untuk penjumlahan. Kita lihat, ini terdiri dari 1, 2, 3 perkalian. 3 perkalian, ini 1, 2, 3. Ini dia 4 input, 3 input, 3 input.
Kenapa? Karena ini kan 4 variabel, 3 variabel, 3 variabel, maka di sini kita taruh 4 input, 3 input, 3 input. Langsung saja di rangka yang ininya. W X aksen, Y aksen Z. W X aksen, ini not ini untuk yang 0, kalau yang ini untuk satunya. W X aksen, Y aksen, Z. Selanjutnya, W aksen X, Y aksen. W aksen, X, Y aksen. Selanjutnya, W aksen X, Z aksen. W aksen X, Z aksen. Nah, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya kita taruh penandanya di sini. Nah, penanda 1, apa bedanya ini dengan ini? Nah, kalau ini untuk tag device-nya. Pada tag device ini tidak bisa diubah angkanya. Jadi kita taruh di sini untuk penanda LED-nya. Misalnya 1 untuk LED 1, 2 di sini untuk LED 2, 3 untuk LED 3, dan seterusnya. Karena ada yang sama, 16 dengan 20 tadi. Jadi tag device-nya maka selanjutnya di 20 jadi 21. Jadi tidak bisa berpatokan dengan tag device. Selanjutnya langsung masuk ke rangkaian langsung saja masuk ke rangkaian akhirnya seperti ini modelnya. Nah, yang ini tadi tag device-nya ini fungsinya untuk membuat IC-nya. IC seperti ini. Terus tuh ditaruh di sini keterangannya di teks. Ini untuk 1, 2, 3, 4, 5. Dan jadilah seperti ini. Setelah itu sama saja merangkainya. Seperti 1 dengan LED 1, LED 2 dengan 2. Cuman di sini dibuat lagi rangkaian LED-nya. Kemudian disambungkan. 1 untuk 1. Tag ini keterangan 2 untuk LED 2, keterangan 3 untuk LED 3, dan seterusnya. Nah, clock-nya juga jangan lupa disambungin, karena di akhir baru saya taruh clock-nya, tidak dari awal. Jadi disambung clock panel 1, panel 2, panel 3, panel 7, panel 6, kemudian panel 5, panel 4, panel 1. Nah, seperti itu. Langsung saja dilihat hasilnya. Ini animasi pertama. Kemudian animasi kedua, bergeser ke kiri. Animasi ketiga naik dari bawah ke atas. Animasi keempat bergerak tetap di panelnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.